Assalamualaikum. Soal fasting kita udah sering bahas ya, termasuk soal puasa muslim yang baku kita juga pernah bahas. Tapi ada lagi nih yang nanya, seberapa bedanya sih intermittent fasting yang siang hari dibandingkan kalau malam hari? Kayaknya kayak sama aja, ternyata enggak loh. Bagaimanapun, manusia itu seperti juga seluruh makhluk hidup di semesta alam ini, dia itu punya ritme biologis kan ya, dan ritme biologisnya manusia itu nyeklik dengan pergerakan semesta dan benda-benda langit, kecuali tentunya manusia jadi-jadian atau orang-orangan sawah. Walah, kok terus ke sana. Sorry. Secara hormonalnya, manusia itu di siang hari tidak sama dengan di malam hari. Kalau isi dompetnya itu bisa tetap sama. Siang hari udah tipis, malamnya kalaupun nyamber jemuran tetap tipis sih. Soalnya kan terus ketangkap sama hansip. Intermittent fasting yang malam hari itu cenderungnya lebih ringan. Kan disambi tidur ya sebagiannya. Dari jam 9 gitu ya, sampai jam 9 pagi. 12 jam itu sebenarnya bisa nggak kerasa tuh. Apalagi kalau cuma 10-11 jam saja. Bahkan 16 jam pun itu bisa kerasa lebih seamless kalau malam hari. Makan terakhirnya jam 7 malam gitu. Terus sarapannya di skip, digabung sama makan siang jadi brunch di jam 11 gitu. Terasa beratnya itu paling cuma pas pada siang harinya saja, malamnya enggak. Nah, karena intermittent fasting malam itu ringan, dia itu lebih cocok buat dijadiin sarana belajar-belajar fasting yang biasa dinner jam 9 gitu ya, masih tetap ngemil sampai tengah malam. Sebelum tidur bisa Indomie 2 bungkus, terus bangun subuh jam 5 langsung minum kopi susu manis. Nyiksa bener tuh kebiasaan yang kayak gitu. Ini bisa nyaris nggak ada fastingnya sama sekali dan jadinya jelek. Coba aja, itu ngemil makannya di stop sejak jam 9 malam. Gak ada lagi asupan apapun kecuali yang zero kalori kayak air tawar. Baru mulai dapat asupan lagi jam 8 paginya misalnya. Dapat tuh 11 jam kan ya intermittent fastingnya secara gross. Atau kalau secara net yang benar-benar pencernaan istirahat itu bisa 7 jam begitu. Lebih sehat lah ya insya Allah. Kalau mau tambah lagi jadi intermittent fasting yang sejati 13 jam dipundurilah makan malamnya. Jadi jam 7. Hitung punya hitung kalau di Indonesia sini puasa Ramadan aja itu juga kan cuma sekitaran 13 jam loh. Dari jam 4.30 pagi sampai jam 6 maghrib sekitar itu. Secara durasi kan sama, mirip. Tapi secara upaya fastingnya itu bisa tidak sama. Jadi balik lagi tuh, sama yang praktekin intermittent fasting malam hari. Pembelajaran kelas berikutnya, setelah udah bisa intermittent fasting malam yang 13 jam, itu saran kami bukannya dipanjangin jadi 18 jam atau 20 jam. Terlalu keras tuh kalau langsung lompat ke situ. Coba aja tahap berikutnya, intermittent fastingnya semula siang, diubah jadi sesekali malam hari. Sesekali siang, sesekali malam. Silakan aja dicoba sendiri. Itu yang siang bakalan beda, lebih berat. Walaupun tentu ada manfaatnya. Kalau yang udah terbiasa intermittent fasting malam, secara fisik itu sebenarnya lebih beratnya cuma dikit tuh kalau diubah jadi siang. Yang kerasa berat bener itu lebih dari sisi psikisnya. Manfaat yang nyata tuh ya. Kalau intermittent fastingnya siang hari, dia itu menekuk kebiasaan snacking atau ngemil. Dan kalau udah jadi keseharian, refleks ngemil itu munculnya bisa-bisa dari alam bawah sadar. Bisa udah kayak otomatis saja gitu. Nah, kalau asupannya gitu-gitu bisa diredam, untuk kesehatan jangka panjang itu insya Allah luar biasa, bukan hal yang kecil. Teman-teman yang muslim coba deh perhatiin. Pas Ramadan gitu ya, kan nggak pernah ngemil siang. Nah, rata-rata selepas puasa itu terus dari pagi sampai malam pesta lebaran. Kastengel, nastar, putri salju, puding, sampai lidah kucing aja dicemil terus. Lidah sapi aja masih mending, ini lidah kucing. Walah, diingat-ingat deh dan dirasa-rasain. Biasanya tetap ngemil sebulan full, terus dari lebaran banyak nyemil yang tinggi gula karbo, ke badan gimana sih rasanya? Nggak enak kan ya? Nggak enak tapi mau nyetopnya susah, jadi serba salah tuh. Kalau diperiksa darah itu secara marka-marka metabolismenya juga mendadak berubah jelek. Padahal selama Ramadan itu udah keriset jadi bagus. Sayang kan ya? Makanya kalau terus membiasakan intermittent fasting, apalagi intermittent fasting di siang hari, bagus lah. Terus bagusnya lagi, kalau puasa Senin atau Senin Kemis gitu, itu kan malamnya pasti tetap tidur loh ya. Dan pas tidur tentu nggak makan, kecuali dalam mimpi. Ujungnya, dalam 24 jam itu gelombang intermittent fastingnya dapat 2, yaitu yang panjang di siang hari dapat 13 jam tadi, malamnya minimal dapat selama tidur itu katakanlah 6 jam. Jadi totalnya itu berarti makanya 19 jam bisa lebih, mantep kan ya. Sedangkan kalau intermittent fastingnya malam hari, siangnya itu ya biasanya merdeka, makan terus, ngemil terus, pencernaan beneran rehatnya pas malam toh. Jadi kesempatan dia untuk overhaul, pemeliharaan, repair jadi terbatas.
Dan tradisi intermittent fasting siang hari ini, ya mesti yang Muslim. Secara tradisional, orang-orang Jawa aja yang melalui budaya kejawen, itu banyak yang puasa model kayak gitu. Di Bali, Lombok, komunitas tertentu juga praktekin seperti itu. Kaum Buddhis juga, yang Kristiani aja juga ada. Jadi ini relatif universal, bahkan lama-lama intermittent fasting yang universal itu ya yang kayak gini. Kalau yang malam hari itu lama-lama dianggap nggak haji, dianggap nggak puasa. Dan kalau yang fastingnya itu siang plus malam, itu makin kesini dihitungnya bukan lagi intermittent fasting, tapi kehitungnya udah prolonged fasting atau extended fasting. Jadi kelasnya udah beda dan bukan untuk dipraktekin terus-terusan tanpa henti secara jangka panjang. Satu fitur bagus lagi yang lazimnya didapat dari intermittent fasting siang dibandingkan malam itu kalau sambil fastingnya dikombinasi dengan gerak badan, itu bisa memunculkan mode survival yang lebih kencang di segenap sel-sel di tubuh kita yang ujungnya bakal ngencengin healing di tubuh kita. Sedangkan kalau intermittent fastingnya malam hari terus olahraganya ganggu tidur, rasanya kurang bijak juga kan ya. Walau begitu, intermittent fasting siang itu bukannya unggulnya ujung ke ujung dibandingkan yang malam. Ini ada catatannya juga. Kalau intermittent fasting yang malam itu kan seamless ya, karena bersamaan dengan waktunya rehat tidur, maka itu bisa dipraktekin terus-terusan setiap hari. Mungkin ada juga sih nilai stresnya, tapi tipis-tipis saja. Sedangkan kalau yang siang hari sama-sama 13 jam atau 14 jam, khususnya yang model dry fasting puasa muslim, awas-awas tuh secara syariah maupun secara ilmiah, itu mendatangkan kebelingan stres yang lebih tinggi daripada yang malam, dan karena itu tidak direkomendasikan untuk dipraktekin tiap hari terus-terusan secara jangka panjang. Kalau pengennya terus-terusan setiap hari karena udah ngerasain enaknya intermittent fasting, mungkin bisa dipertimbangkan sehari intermittent fasting siang, sehari malam. Sehari siang, sehari malam, kayak model puasa Daud gitu. Atau kalau orang Amerika sana bilangnya itu alternative fasting, sehari puasa, sehari enggak. Karena yang malam itu kan dianggap bukan puasa beneran ya. Jangan buat yang kasual, yang masih belum beneran butuh kencengin healing secara gimana-gimana, itu sebulan 3 kalian atau seminggu 1 kali intermittent fasting di siang hari itu mestinya udah lumayan ya, daripada enggak sama sekali atau intermittent fasting ya cuma malam doang. Oke deh, sekali lagi ini sekedar obrolan mensarikan dari para influencer fasting yang mainstream buat para penggiat intermittent fasting yang kelasnya kelas jalur aman, yaitu yang 16 jam ke bawah. Sedangkan kalau yang kelasnya extended fasting 20 jam atau lebih, beda lagi lah ya ceritanya. Terima kasih.